Selamat datang di acara online masterclass yang dilaksanakan oleh Jakarta Defense Studies atau JDS. Jadi JDS ini adalah satu paguyuban atau satu kelompok studi yang digagas oleh 3 wartawan, saya, Etna, dan Ade Marbun, yang fokus kepada bidang pertahanan. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi yang akan dibawakan oleh Ryan Loomis dan Heidi Holtz tentang manuver Cina di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Acara masterclass ini merupakan acara rutin dari JDS yang mengundang pembicara di bidangnya masing-masing terkait di bidang pertahanan. Dan sebelum kita mulai, saya akan membacakan sedikit tata cara acara selama kita berlangsung. Masterclass ini bersifat on the record, ya. Jadi teman-teman bisa mengutip dan menyebarkan untuk pemberitaan di media teman-teman masing-masing. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada fasilitas interpretation karena nanti Ryan dan Heidi akan menyampaikan materi dalam bahasa Inggris. Jadi bisa sekali lagi diklik tombol interpretation di bagian bawah, itu kurang lebih bawah kanan. Nanti ada pilihan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika teman-teman ada pertanyaan sebelum materi selesai disampaikan oleh para pemateri, bisa menggunakan chat box, yang mana nanti akan kita kurasi pertanyaannya, karena siapa tahu ada 2 atau 3 teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama atau senada, jadi kita kumpulkan. Dan mohon sekali lagi untuk di-unmute mic-nya untuk menghindari gangguan-gangguan suara dari luar. Selain menggunakan chat box, nanti pada sesi kedua pertanyaan, saya juga bisa memanggil teman-teman yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, tapi nanti kita lihat dinamika selama tanya-jawab. Ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membacakan, menyampaikan CV singkat dari para pembicara hari ini. Pertama, kita ada Mas Ryan Loomis. Dia merupakan seorang research analyst di CNA. CNA ini adalah suatu organisasi nirlaba yang bergerak di bidang riset dan penelitian yang berlokasi di Arlington, di Virginia, Amerika Serikat. Mas Ryan ini memiliki gelar sarjananya di bidang bahasa Mandarin dan hubungan internasional dari Colgate University, ya, dan gelar masternya di studi Asia Timur dari Stanford University. Mas Ryan ini juga sempat mempelajari bahasa Mandarin di Peking University, ya, di Beijing, ya, langsung. Ni hao, Ryan. Berikutnya kita ada Mbak Heidi Holtz. Beliau juga merupakan research scientist juga dari CNA, dan rupanya kedua-dua pemateri kita dari Amerika merupakan spesialis dari studi tentang Cina, karena Mbak Heidi ini merupakan research scientist di CNA divisi studi Cina, ya. Beliau juga pernah bekerja sebagai wartawan rupanya, ya, di Voice of America's layanan bahasa Mandarin. Gelar sarjananya di bidang foreign service atau mungkin diplomasi, ya, dengan fokus pada sejarah Cina dan Asia Timur secara umum. Sedangkan gelar masternya didapatkan dalam bidang studi keamanan dari Georgetown University, juga belajar di Peking University dan Tsinghua University memperdalam bahasa Cina. Dan selain itu, selain bahasa Cina, Mbak Heidi ini juga mempunyai kemampuan bahasa Spanyol. Oke, buenas noches Heidi, ¿cómo estás?
sedangkan yang terakhir pembicara kita nanti dari Singapore National University of Singapore, tepatnya Lee Kuan Yew School of Public Policy, ahli pertahanan dan keamanan regional yang sudah tidak perlu kita sebutkan lagi, sudah ternama, Mas Evan Laksmana. Sebelumnya beliau di CSIS, beliau mendapatkan gelar doktornya dari Syracuse University, sedangkan S1-nya dari Unpar, politik ya. Emang ada politik di Unpar, Mas? HI mungkin ya. Dan S2-nya ada bidang keamanan dari Raja Ratnam di NTU Singapura. Oke, demikian perkenalan singkat kita terhadap para pembicara hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilakan para pembicara dari CNA untuk menyampaikan materi masterclass kita hari ini. Silakan. Thank you very much, Novin, for the introductions. And I think I speak for both Heidi and myself when I wish that we could be giving this presentation in Bahasa Indonesian. So thank you all for being willing to have us give it in English. And it's great to have that interpretation service. It's pretty impressive. I'm going to start by sharing my screen. All right, can I get a thumbs up from someone that this is working? Great, thank you. Okay, so hello everybody, and thank you very much for taking the time to join us today. My name is Ryan Loomis, and I'm here with my colleague Heidi Holtz. As Novin said, we are both research analysts in CNA's China and Indo-Pacific Security Affairs Division. And we're very glad to have this opportunity to tell you all a bit about our research on the People's Republic of China's policies and rhetoric related to the maritime domain and the illicit maritime activities that some PRC vessels, companies, and other entities allegedly engage in. Before we get into the substance of our presentation, I'd like to give a little bit of background about CNA and about this project. So CNA, where we work, is an independent, not-for-profit, and nonpartisan research institute based in Arlington, Virginia. And CNA operates two research arms. One is the Center for Naval Analyses, which is a federally funded research and development center, as well as what's called the Institute for Public Research. And both of these are dedicated to providing independent and objective analyses to decision makers in all levels of the US government, as well as informing the public discourse on critical domestic and international issues. We have a long history, CNA. It dates back to 1942. And we have analysts with a wide range of expertise, ranging from everything from the hard sciences to the social sciences. And so Heidi and I, we belong to CNA's, again, China and Indo-Pacific Security Affairs Division. Okay, so about this project, for background, it's important to start by stating that China is one of the world's largest maritime powers. And for this project, it's particularly important to be aware that China has the largest distant water fishing fleet in the world. China's government statistics put the number of ships in that fleet at 2,600, though some estimates put it much closer to 10,000. Beijing also operates hundreds of other large and modern commercial vessels, as well as military vessels. And all of these ships are operating globally.
Additionally, there are PRC, and when I say PRC, just to reiterate, we mean the People's Republic of China. So there are also PRC-owned factories in coastal communities all around the world, whose activities also have an effect on the marine environment. So the collective behavior of all of these PRC maritime actors has an enormous potential and realized impact on the marine environment, on fish stocks, on maritime safety, and other aspects of the maritime domain that impact people all over the world. So given the huge scope of China's maritime footprint, as well as reporting about bad behavior by some of those maritime actors, we were asked to identify any gaps between Beijing's rhetoric and the behavior of their maritime actors. So we did this by building out 15 case studies focused on alleged PRC bad behavior since 2018 in the waters surrounding Southeast Asia, the Pacific Island countries, and the Atlantic coast of Africa. So I'll turn it over to my colleague Heidi to talk more about our data now. Thanks, Ryan. So Ryan just explained why we undertook this research. We wanted to gain a better understanding of how PRC actors are behaving in the international maritime domain. And so we looked at 15 case studies. And for each of those case studies, we looked at three things. First, we looked at the incident itself and the alleged illegal activity carried out by PRC actors. And for that, we looked at news media reporting from the affected country, reports by NGOs, and data from maritime domain awareness platforms and vessel tracking databases. And we did all of this to get as complete a picture as possible of the PRC vessels or companies' behavior. Second, we looked at what the PRC had to say about the incident or activity. And for that, we looked at PRC official statements, such as the daily press conferences held by the Ministry of Foreign Affairs spokesman, as well as PRC white papers. We also looked at PRC media reporting on the activity, especially if it was targeted at audiences in affected countries. And finally, we looked at international maritime laws and regulations to understand which ones were being undermined by the behavior of PRC actors. So before we looked at specific cases, we wanted to understand the PRC's general policies about how PRC vessels, individuals, and companies should behave in the international maritime domain. And according to Beijing's stated policies, PRC actors should abide by the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, to which China is a signatory. And according to UNCLOS, Beijing is responsible for the behavior of PRC actors overseas. Under Article 94, flag states such as the PRC are responsible for ensuring that vessels flying the PRC flag comply with the maritime laws to which Beijing is a party, and Beijing is responsible for holding violators of maritime laws accountable. Now, Beijing also calls on PRC vessels and companies to abide by local laws and regional frameworks where they're operating. PRC officials also denounce illegal, unregulated, and unreported, or IUU, fishing and have vowed to combat it within China's distant water fishing fleet. And finally, according to PRC official statements, Beijing is committed to safeguarding and protecting the marine environment and calls on PRC-based actors to do the same. So it became apparent to us very quickly that PRC actors don't always follow these policies. When we began looking for instances of alleged illegal activity by PRC actors,
we found that it was relatively easy to identify 15 cases within the last few years, and we could likely have identified more if we had more time and resources. Indeed, firsthand views shared with us by local experts that we talked to during our research indicated that the illegal activities that we looked at are probably severely underreported due to resource constraints in many of the countries affected by the behavior. Now, listed on the slide, for those of you who do read English, are brief descriptions of each of the 15 cases that we selected for further examination. Before I move on, I would note that most of these cases involve PRC flagged fishing vessels. As Ryan mentioned, China's distant water fishing fleet is the largest in the world, and it operates globally. So perhaps it's not surprising that they were the most frequent offenders in our data set. Other NGOs have done work on illegal, unreported, and unregulated fishing, and they've also pointed to PRC flagged fishing vessels as the most frequent offenders of any nation's fleet. And with that, I will turn it back over to Ryan. Thanks, Heidi. So the top line finding from our analysis is that some PRC actors do engage in a variety of illicit maritime activities that contradict Beijing's own stated policies and official narratives about its role in the global maritime domain. And among the 15 cases that we examined, PRC actors were accused of being involved in the following 6 types of illegal behavior. First, IUU fishing. And IUU fishing threatens ocean ecosystems and sustainable fisheries. Second, intentionally ramming foreign vessels, damaging those vessels and endangering their crews. Third, using forced labor aboard fishing vessels and engaging in human smuggling. Fourth, discharging marine pollution from both vessels and land-based sources. This can harm the marine environment as well as injure local citizens. Fifth, tampering with electronic tracking or monitoring devices, and this allows a vessel to go dark so that the vessel can engage in illicit activities without being tracked or monitored. And sixth, illegally entering and operating in other countries' jurisdictional waters without permission. This graphic on the screen is just a map showing the geographic range and the types of illicit maritime activities that we observed PRC actors engaging in within the 15 case studies that we developed. So it's not meant to be a holistic accounting of all PRC bad behavior, just those that we analyzed. Okay, so now I will move into a couple of examples of the types of PRC bad behavior that we observed, as well as the narratives and laws associated with them. So I'm going to start with IUU fishing. And according to the UN, IUU fishing seriously threatens global marine ecosystems, which results in threats to global marine ecosystems, livelihoods, exacerbates poverty, and contributes to food insecurity. As an aside, given that we are the Center for Naval Analyses, I would say that the US military has stated that IUU fishing has replaced piracy as the leading global maritime security threat. IUU fishing was also the most prevalent illicit behavior by PRC flagged vessels that we observed during our research. 5 out of the 15 cases that we analyzed involved IUU fishing by PRC vessels, and this behavior ranged from the Pacific Island countries to Southeast Asia and the Atlantic coast of Africa. And I know that Heidi mentioned this during her summary of our data, but I wanted to reiterate or foot stomp here that all of our case studies
relied heavily on local media reporting and local government reporting to inform our understanding and our analysis of the alleged PRC activity. So on the slide here, you see two images from two cases that we examined. The top image is from a 2021 Vanuatu newspaper report, and it shows two PRC flagged fishing vessels that authorities detained for IUU fishing within Vanuatu's 12-mile territorial waters. The bottom image is from Gabonese authorities who had stopped PRC trawlers within Gabon's waters and found 6 tons of illegally caught fish, as well as endangered stingrays. So, what does the PRC have to say about IUU fishing? PRC authorities have publicly stated that, quote, China has a zero tolerance policy for IUU fishing. So when faced then with credible reports of IUU fishing amongst its fleet, we observed several types of responses by PRC officials and authoritative media. And the most prevalent type of response that we observed was silence. And silence as a response can be employed to downplay allegations. And this was the tactic that we observed. Silence was the tactic that we observed in the IUU cases in waters off of Vanuatu, Gabon, and the Philippines. So in these cases of alleged IUU fishing by PRC actors, neither PRC officials nor media responded to the allegations. In the Namibia case that we examined, PRC officials publicly denied the accusations of IUU by its vessels, and this was despite multiple discrepancies in fishing logs and timelines as reported by the Namibian authorities that indicated illegal fishing and possible illegal transshipment of those fish at sea. As for laws, when it comes to IUU, there are multiple international conventions, coastal state laws, PRC laws, and others that prohibit IUU fishing. So this would range from a UN ban on drift net fishing to Beijing's own distant water fishery regulations. As a second example, I'll summarize some of the ramming cases that we analyzed. The top image is a Vietnamese fishing vessel after having been struck by a PRC Coast Guard ship. And that image is from Vietnam's state news agency, Thanh Nien. The bottom image is a Philippines fishing boat having been struck by a PRC fishing vessel. And that image is from the Philippines news agency. So in our case study on ramming, we observed 5 allegations of PRC vessels ramming foreign vessels in the last several years. And these foreign vessels came from all over. They came from the Philippines, Mauritania, Vietnam, Senegal, and Brazil. So what does the PRC say about ramming and safety at sea? Again, PRC official statements assert that PRC vessels strictly abide by maritime safety laws and norms. In response to critical regional and local reporting about PRC vessels ramming and other unsafe maneuvers at sea, PRC officials and media have alternatively denied that these incidents occurred, blamed the other vessel that was struck, or just ignored the allegations. And unsurprisingly, there are multiple laws, rules, and norms that make intentionally ramming another vessel an illegal act. So as a third example, this alleged behavior involves PRC flagged fishing vessels, fishing vessel operators exploiting dozens of Indonesian crew members, many of whom have reportedly died from illness, beatings, unsafe work conditions, or lack of food and water since 2019. Labor abuses and deaths of Indonesian crew aboard PRC vessels has been documented by the Indonesian Migrant Workers Union, Indonesian media,
as well as officials and other international NGOs. So what does the PRC say about this? The official narrative from Beijing is that the PRC is a responsible fishing nation that wouldn't commit such labor abuses. And indeed, there is a PRC law designed to protect the rights of foreign crew aboard PRC's distant water fishing vessels. However, faced with multiple reports of rights abuses, the PRC Ministry of Foreign Affairs turned to saying that, quote, reports of abuses are politically motivated false accusations. Similarly, PRC authoritative media published in Bahasa Indonesian, as well as other languages, called these reports, quote, lies designed to create contradictions between Indonesia and China. Again, there are multiple international, regional, Indonesian, and PRC laws that are violated by this alleged behavior. And here I'll turn it back over to Heidi to give another example. Thanks, Ryan. So during our study, we looked at least 4 cases in which PRC flagged vessels illegally entered and operated in the jurisdictional waters of another country. One example from 2021 involved the PRC research vessel you see in the image. This ship was intercepted by the Indonesian Maritime Security Agency in the Sunda Strait for operating in Indonesia's territorial waters with its automatic identification system, or AIS, deactivated. Indonesian media at the time speculated that the PRC vessel was gathering oceanographic information to inform PRC Navy submarine operations in the area. Now, what does Beijing say about illegal entry and operation in foreign waters? PRC officials and media seek to portray China as a responsible maritime actor that upholds coastal states' rights under UNCLOS, and Beijing publicly urges PRC entities to comply with local laws when operating abroad. However, when faced with credible reports that one of its state-owned research vessels had been intercepted by Indonesian authorities for suspected illegal operations in its territorial waters, Beijing chose not to respond publicly, possibly in an effort to downplay the behavior. And as for laws meant to prohibit this type of behavior, conducting economic activities such as fishing or scientific activities such as oceanographic surveys within a coastal state's EEZ, or in this case, territorial waters, without its consent, is a violation or is contravention of UNCLOS. And in many cases, the local and PRC laws that codify UNCLOS's requirements. So to summarize, our biggest takeaway from our research is that there is a consistent gap between PRC rhetoric and the illegal behavior of PRC actors in the international maritime domain. And perhaps unsurprisingly, given their numbers, the most frequent offenders are members of China's huge distant water fishing fleet. Now, the PRC's ruling Communist Party is very concerned about China's international image, and it seeks to minimize the negative impact of these allegations. And we saw it do this in 3 ways. By refusing to acknowledge the allegations, so responding with silence, by denying them altogether, and sometimes even going so far as to accuse the victims of being responsible for the incidents. Now, these efforts to downplay the illegal behavior of some PRC actors contradict credible reports of bad behavior. In the cases we looked at for our study, the illegal activity was reported by foreign authorities, NGOs, and news media. And these reports often included supporting data from maritime domain awareness platforms, fishing logbooks, first-person interviews, and even video and photographic evidence. So in the face of such evidence, Beijing's responses
create the appearance, at least, that rather than acknowledging and addressing the behavior of some PRC actors, Beijing is content to allow them to publicly subvert international rules, laws, and norms. And with that, I will turn it back over to Ryan to wrap up our presentation. Thanks, Heidi. Okay, so I will close out by noting that we have all of our deliverables for this research project, including case studies, summary report, etc., available in translation to 6 additional languages, including Bahasa Indonesian, as well as Arabic, French, Tagalog, Filipino, Malay, and Khmer. Please feel free to share these. They're available on our website, which we have a link to on our next slide, on our final slide. We also have a podcast where Heidi and I discuss this work. And we also have recordings of 2 other webinars that we hosted where we invited other regional experts and stakeholders from around the world to share their views on PRC behavior in their respective maritime environments. Again, these are linked from our website. And with that, I'll wrap up. Feel free to reach out to either Heidi or myself. This is our contact information. I believe the event organizers have sent around, or will be sending around, the slides along with the Bahasa Indonesian translation of our summary report. And with that, thank you very much, and happy to try to answer any questions anyone has. Oke, baiklah. Terima kasih Ryan dan Heidi atas presentasinya tentang studi yang sudah dilakukan, bagaimana terdapat kesenjangan antara apa yang disampaikan secara resmi oleh pemerintah Cina dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan banyak kasus memang itu terkait dengan baik nelayan-nelayan Indonesia, kapal-kapal Indonesia, maupun juga dengan kapal-kapal negara, seperti kasus yang saya disampaikan tadi, ada kapal riset dari Cina yang diintersep oleh Bakamla, ya, disergap oleh Bakamla karena mematikan AIS-nya, semacam pemancar elektronik mengenai keberadaan mereka dengan alasan sedang rusak. Tentunya kalau kita berpikir secara awam, kalau rusak mestinya tidak berangkat dong ya, gitu ya, minimal mereka memperbaiki dulu, sandar dulu di pelabuhan. Oke, setelah tadi kita mendengarkan paparan dari Ryan dan Heidi tentang hasil studi mereka, bagaimana terdapat kesenjangan antara sikap resmi dan realitas di lapangan, berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Mas Evan, kira-kira sebagai penyanding apa yang sebenarnya terjadi di Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara dari perspektif Indonesia. Silakan, Mas Evan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebentar ya, saya nyalain. Kurang lebih waktunya 20 menit ya, Mas Evan. Oke, siap. Terima kasih, Mas Taufan. Terima kasih untuk JDS atas waktu yang diberikan. Thanks, Ryan and Heidi. I thought that slide that you gave was very useful, and it certainly helped us set the stage for the discussion. Jadi untuk siang hari ini, saya akan lebih fokus untuk memberikan sedikit konteks strategis mengenai persoalan di Laut Natuna Utara. Tadi Heidi dan Ryan sudah bicara mengenai dari sisi Cinanya, aktivitas dan perilaku mereka. Mungkin saya akan sedikit condong untuk melihatnya dari sisi respon Indonesia nantinya, apa plus minus respon Indonesia, dan gimana kita memisahkan persoalan di South China Sea secara umum dengan persoalan kita di Laut Natuna Utara yang meskipun bersinggungan, tapi sebetulnya dua persoalan yang berbeda. Dan upaya pemerintah kita untuk merespon persoalan di Laut Natuna Utara dengan South China Sea juga saya rasa patut dibahas, dan of course kita juga harus melihat apa saja yang menjadi hambatan dari respon-respon Indonesia di Laut Natuna Utara sejauh ini. Dan of course yang terakhir mungkin karena dari sisi Indonesia, saya akan sedikit menyinggung kira-kira kalau seandainya kita mau bilang harusnya idealnya kita tuh merespon seperti apa, kira-kira step-step atau
aspek-aspek apa saja yang kita harus pertimbangkan secara serius untuk merespon Tiongkok. Nah, ini saya rasa cukup penting meskipun mendasar bahwa hanya kalau kita menerima bahwa klaim Tiongkok di Nine Dash Line itu legal atau sah, maka kita ada persinggungan dengan Tiongkok. Tapi karena sudah dinyatakan ilegal sejak 2016 dari UNCLOS Tribunal bahwa Nine Dash Line itu tidak legal, maka secara hukum tidak ada sengketa antara Indonesia dengan Tiongkok. Yang kita punya sengketa maritime limits, terutama di Exclusive Economic Zone, itu hanya kita dengan Vietnam dan kita dengan Malaysia. Jadi ini merupakan landasan kenapa kita selalu bilang kita itu non-claimant di South China Sea. Non-claimant dalam arti kita tidak mempunyai klaim apapun di wilayah South China Sea, dan kita tidak mempunyai klaim apapun yang bersinggungan dengan pihak Tiongkok. Meskipun demikian, kalau kita secara mengilustrasikan itu peta dari B5D Andi Arsana di UGM, kalaupun kita menerima bahwa ada sedikit ilustrasi gitu ya secara map, kalau kita lihat di mana sih sebetulnya kita sering ada masalah dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara, itu di slice yang di sebelah kiri itu yang merupakan sedikit persinggungan yang warna oranye itu, more or less. Tapi of course seperti kita lihat bukan hanya ini persoalan yang jelas-jelas bahwa China nggak mempunyai klaim, tapi juga karena kita bersinggungan dengan South China Sea, maka persoalan di Laut Natuna Utara itu juga harus diletakkan dalam konteks strategis yang lebih luas terkait dengan South China Sea maupun persoalan di Indo-Pasifik. Karena ini kita bicara mengenai ketegangan antara US dengan China juga yang mempengaruhi perilaku Tiongkok di South China Sea. Tapi untuk awalnya harus kita start dari jelas bahwa kita tidak mempunyai dispute secara legal dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Nah, untuk memahami apa yang tadi sudah digambarkan oleh Heidi dan Ryan di awal, kita mungkin juga harus melihat sedikit konteks yang lebih luas, karena di Indonesia sering muncul persepsi atau anggapan bahwa perilaku Tiongkok di Laut Natuna ataupun di South China Sea itu bagian dari Tiongkok untuk mau mengokupasi Indonesia atau mau menginvasi Indonesia atau mau menyerang Indonesia. Nah, ini buat saya sering salah persepsi. Jadi kita harus sedikit memberikan konteks yang lebih luas bahwa sebetulnya kepentingan utama Tiongkok masih mengenai legitimasi dari Chinese Communist Party, sehingga ekspansi teritorial itu hanya akan dipertimbangkan dalam konteks core interest seperti Taiwan, seperti Hong Kong. Nah, ini bukan sesuatu yang di level yang sama dengan Laut Natuna Utara ataupun Indonesia. Jadi kita harus berhati-hati bahwa kita harus siap menyatakan apa yang dilakukan Tiongkok itu di Natuna dan di South China Sea itu salah atau ilegal, tapi kita harus cukup hati-hati dan nggak menyebutnya sebagai bagian dari strategi untuk mengokupasi Indonesia atau menginvasi Indonesia atau bahkan merebut semua sumber daya alam. Karena ada asumsi-asumsi mengenai key interest dari Tiongkok yang sebetulnya kita juga harus paham. Of course, memang semua ini kita asumsikan bahwa Beijing itu satu aktor yang solid gitu ya. Sementara kalau kita bicara di ranah maritim, sebetulnya aktor lokal dan birokrasi lokal di bawah itu juga aktor yang signifikan. Bahkan hanya dalam 3-4 tahun terakhir ini sebetulnya China berhasil mempersatukan semua aktor-aktor maritimnya. Dulunya juga cukup berantakan seperti di Indonesia. So kita harus aware bahwa ada aktor lokal juga dan bukan hanya Beijing yang berperan. Kepentingan kedua selain legitimasi rezim, of course, adalah mereka selalu merasa bahwa ada dominasi militer Amerika di lingkungan strategis mereka. Dan ini menghambat aspirasi mereka sebagai negara besar, sehingga mereka sangat concern atas kemungkinan intervensi dari Amerika dan seterusnya. Sehingga kita harus melihat bahwa perilaku Tiongkok itu bukan hanya semata-mata karena mereka mampu untuk melanggar norma-norma yang ada, tapi juga ada
pertimbangan kepentingan strategis lainnya. Selain US, of course, yang lebih dekat dengan mereka adalah kebangkitan negara-negara yang mereka sebut sebagai peer atau kemungkinan sebagai peer challenger. Jepang, India, dan Rusia itu 3 negara yang mereka cukup concern di kawasan. Makanya kita lihat sebagai respon dari Belt and Road misalnya, di gambar sebelah kiri itu adalah respon dari India dan Cina untuk mencari jalan keluar dari apa yang disebut dengan First Island Chain yang dibikin di sekitar Pasifik gitu ya. Jadi respon Cina untuk melepaskan diri dari strategic constraint yang ada dari negara-negara kawasan maupun dari US itu juga bertujuan untuk memastikan security dari resources mereka maupun trade mereka. Makanya mereka tuh dengan Belt and Road-nya mau menciptakan akses dan influence di negara-negara di kawasan maupun juga untuk port sistem dan seterusnya. Nah, untuk sedikit memberi konteks yang lebih spesifik di wilayah kita, ada 2 hal atau 2 konsep besar yang sering kita pakai untuk menggambarkan sebetulnya kita tadi punya big picture, key interest mereka apa, core interest mereka apa, strategic interest mereka. Nah, ini merupakan strategi mereka untuk menjaga key interest itu. Nah, apa yang disebut dengan gray zone tactics atau taktik zona abu-abu itu essentially adalah segala sesuatu short of war. Artinya selama tidak menggunakan military asset secara langsung atau kinetik seperti yang terjadi di Rusia sekarang, ada banyak taktik yang digunakan secara bertahap untuk mencapai key interest mereka tadi. Nah, di dalam konteks South China Sea misalnya, melalui jalur ASEAN-China Code of Conduct Negotiations, ini sudah berlangsung dari tahun 2002-an, di mana kita berusaha antara ASEAN dengan China untuk menciptakan legally binding Code of Conduct, artinya semacam kode untuk mengatur perilaku negara-negara yang terlibat di South China Sea. Nah, tapi seperti kita lihat, justru negosiasi ini karena memakan waktu, malah justru digunakan oleh China untuk meningkatkan kapabilitas militernya, dan lalu secara pelan-pelan dia melakukan apa yang disebut dengan salami slicing, atau dia pelan-pelan mencoba mengambil alih dan mengendalikan dan bahkan membangun aset-aset militer di kepulauan kecil-kecilnya ataupun di rocks di sekitar South China Sea, terutama di Paracel gitu ya. Jadi kalau di kita gitu istilahnya pelan-pelan menjadi bukit, dia pelan-pelan mengambil, dia pelan-pelan mengendalikan dan pelan-pelan membangun aset-aset militer di sekitar South China Sea. Dari sisi politik, mereka juga mencari celah. Elit-elit politik mana yang kira-kira nggak terlalu paham soal UNCLOS, nggak terlalu paham soal South China Sea, yang lalu bisa diajak kerjasama, yang lalu seolah-olah bisa diajak duduk bicara mengenai kepentingan maritim bersama, padahal dalam hal kita dengan Cina misalnya, sudah jelas-jelas nggak ada yang perlu dibahas dalam konteks hak maritim, karena Cina nggak punya hak maritim apapun. Jadi taktik mereka adalah mencari elit yang bisa diajak kerjasama soal ini. Secara hukum internasional pun mereka juga pelan-pelan berusaha untuk merubah norma-norma UNCLOS yang ada dengan menciptakan istilah-istilah baru seperti traditional fishing rights, relevant jurisdictions, dan seterusnya. Nah, ini upaya mereka untuk pelan-pelan merubah UNCLOS. UNCLOS itu padahal sangat sakral buat Indonesia karena seluruh strategic outlook kita itu berdasarkan UNCLOS. Status kita sebagai negara kepulauan pun juga berdasarkan UNCLOS. Jadi kita sangat dirugikan seandainya UNCLOS itu pelan-pelan juga dirubah oleh China. Dan yang terakhir, of course, yang kita semua sudah sangat paham, yaitu bahwa ketergantungan ekonomi dan supply chain kita dengan Tiongkok itu juga memberikan extra leverage dalam kasus-kasus saat kepentingan kita berseberangan dengan Tiongkok. Nah, di dalam ranah maritim yang lebih spesifik, ada scholar yang melakukan studi mengenai apa yang disebut dengan maritime assertiveness, itu mereka bertahap.
dari yang sifatnya deklaratif, secara ngomong, ada yang demonstratif, sampai ke use of force. Mayoritas sejauh ini di South China Sea masih ada di poin 2 dan di poin pertama dan kedua, deklaratif dan demonstratif. Jarang sekali sebetulnya di level koersif ataupun use of force selama 30 tahun terakhir. Nah, repotnya di dalam konteks Indonesia, aspek deklaratif maupun demonstratif ini kita melihat ada semacam eskalasi. Nah, ini more or less kalau kita mau bicara gray zone taktik Cina ke Indonesia sejak tahun 90-an. So, asal mula kenapa Cina merasa dia berhak melakukan fishing di wilayah kita, kenapa kita insist bahwa itu sebetulnya nggak ada dispute, karena di tahun 90-an itu Menlu kita waktu itu Pak Ali Alatas ketemu dengan Menlu Tiongkok, dan ada semacam informal understanding bahwa Cina mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna, dan Indonesia dianggap mengerti atau understand bahwa Cina mempunyai posisi terkait dengan South China Sea. Di mata Tiongkok, Indonesia mengakui atau secara implisit memahami Nine Dash Line-nya Tiongkok. Di posisi Indonesia, kalau Tiongkok mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna, pulaunya, berarti secara otomatis Cina juga mengakui hak berdaulat Indonesia di perairannya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda antara kedaulatan dengan hak berdaulat. Nah, buat Cina, yang mereka akuin adalah kedaulatan kita atas pulaunya, bukan hak berdaulat untuk di wilayah zona exclusive economic zone-nya, karena di mata mereka itu masih merupakan bagian dari apa yang mereka klaim di South China Sea. Nah, informal understanding ini repotnya adalah kita nggak bisa bikin formal karena kita nggak boleh mengakui, tapi kita juga nggak punya dasar untuk mengklaim secara jelas di mana sebetulnya kita berbeda, karena ini semuanya secara informal gitu, dan ini sesuatu yang masih menjadi hambatan di background. Tapi seharusnya sesuai dengan UNCLOS, bahkan setelah munculnya tribunal ruling di tahun 2016, semua tools hukum internasional yang ada, semua rejim hukum internasional yang ada di posisi Indonesia dan mendukung posisi Indonesia sebetulnya. Nah, tapi itu nggak menghentikan perilaku Tiongkok untuk pelan-pelan juga mulai masuk ke wilayah ZEE kita. Pertama-tama dengan illegal fishing, lalu bertambah illegal fishing plus maritime militia plus Chinese Coast Guard 10 tahun terakhir, dan yang terakhir di tahun 2021 adalah of course menantang eksplorasi oil and gas kita di Laut Natuna Utara juga. Jadi kita lihat ada eskalasi dari illegal fishing sampai menantang hak berdaulat kita terkait dengan hydrocarbon resources. Nah, itu kan yang more or less seperti carrot-nya gitu ya. Nah, sticks-nya. Nah, untuk carrot-nya artinya semacam jalan keluar yang mereka tawarkan melalui narasi diplomasi mereka, itu mereka cenderung untuk downplay bahwa ada insiden ini dan seterusnya. Makanya sebetulnya waktu di era Bu Susi itu sebetulnya Tiongkok sangat tidak bahagia bahwa kita selalu membesar-besarkan saat kita menangkap atau menenggelamkan kapal dari Cina. Nah, jadi mereka itu selalu berusaha menyelesaikan semua masalah di belakang layar dan nggak menggunakan megafon diplomasi. Mereka juga menawarkan fishery cooperation, bahkan joint development, dan mereka terus menekankan bahwa mereka mendukung kedaulatan Indonesia atas Natuna. Again, ini taktik-taktik yang mereka gunakan untuk mencari celah di mana Indonesia secara implisit nanti bisa saja dianggap mengakui bahwa Cina punya hak maritim. So misalnya kita sering ribut nih nangkap kapal ikan, atau kita ribut soal minyak dan seterusnya, lalu seolah-olah Cina akan menawarkan, ya udahlah daripada ribut-ribut, yuk kita kerjasama berdua di bidang perikanan atau mungkin joint development untuk oil and gas dan seterusnya. Toh kita masih mengakui
Indonesia sovereignty atas Natuna. Nah, kalau ada elit kita yang mungkin nggak ngeh atau nggak sadar atau kurang paham atas UNCLOS dan seterusnya, kalau kita setujuin, maka secara nggak langsung kita mengakui bahwa Cina punya hak maritim di wilayah kita. Nah, ini sesuatu yang saya rasa cukup bahaya, dan sejauh ini memang kita masih cukup kuat untuk mempertahankan posisi kita, meskipun kita mempunyai hubungan ekonomi yang jauh lebih luas, tapi kerjasama khusus di wilayah Natuna itu sejauh ini kita masih cukup pertahankan. Tapi taktik dari pihak Cina-nya saya rasa cukup jelas. Nah, respon kita sejauh ini untuk Laut Natuna Utara kita cenderung nggak punya satu framework yang ajak, tapi kita punya beberapa respon sejauh ini. Kita sering melakukan patroli Kamla, baik itu dari Bakamla, Angkatan Laut, maupun dari Fisheries Ministry. Kita juga melakukan gelar militer, kita mau memindahkan pangkalan dan seterusnya. Secara diplomasi, kita melakukan apa yang disebut dengan diplomasi protes atau persistent objection. Secara politik kita juga melakukan visit, misalnya Pak Jokowi sendiri ke sana. Secara ekonomi kita berusaha meningkatkan investasi dengan Jepang misalnya, juga membangun local community, dan juga secara fishing kita bahkan berusaha untuk membawa nelayan dari Jawa ke Natuna. Secara keseluruhan sebetulnya ini nggak efektif. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Tapi respon Indonesia terkait Natuna Utara ini berbeda dengan respon Indonesia di South China Sea. Di South China Sea kita hanya mostly berjuang di level ASEAN-China. Di level UN kita mengajukan nota protes diplomatik, dan selama 4-5 tahun terakhir ini kita juga meningkatkan aktivitas maritime delimitation talks. Artinya kita berusaha menyelesaikan perundingan batas maritim kita dengan Vietnam, dengan Malaysia, dan seterusnya. Nah, ini terus berlangsung. Saya rasa meskipun yang batas maritim itu sebetulnya nggak exclusively atau nggak automatically terkait dengan South China Sea, tapi kalau kita lihat bahwa upaya Indonesia itu menyelesaikan maritime delimitation talks dengan Vietnam dan Malaysia itu cepat, kalau kita semakin cepat menyelesaikan, semakin jelas situasinya, maka kita akan mempunyai legal basis yang lebih kuat lagi di wilayah Laut Natuna Utara. Akhirnya kita menyelesaikan soal dengan Vietnam, dengan Malaysia. Jadi respon kita untuk memperkuat klaim kita di bawah hukum laut internasional harus didahului dengan penyelesaian negosiasi dengan Vietnam dan Malaysia. Nah, respon-respon kita terkait dengan Laut Natuna Utara itu tidak mencegah krisis berikutnya. Yang kita lakukan adalah mengurangi krisis saat itu terjadi. Pak Jokowi datang, Menko Polhukam bilang mau mindahin nelayan, ini semua solusi saat krisis muncul. Kita bukan proaktif untuk mencegah krisis. Toh buktinya selama 4-5-6 tahun terakhir ini kita menggunakan opsi yang sama setiap kali ada masalah, juga nggak merubah perilaku ataupun kalkulus dari Beijing sendiri. Taktik-taktik mereka terus berlangsung, bahkan eskalasi sampai menantang hak kita terkait dengan eksplorasi hydrocarbon. Jadi opsi kita tuh selalu menggunakan hal yang sama, kita kurang mengeksplor opsi-opsi lainnya. Kita masih insist memisahkan persoalan Laut Natuna Utara dengan South China Sea, dan akibatnya respon kita terbatas, dan setiap KL yang ada justru berjalan sendiri-sendiri. Bakamla sendiri, Angkatan Laut sendiri, Kemlu sendiri, Kemhan sendiri, dan seterusnya. Dan of course, respon kita yang di atas tadi juga tidak menutup sebetulnya apa yang saya sebut tadi sebagai taktik untuk mencari celah di antara elit, karena kita masih mungkin saja membuka pintu itu. Dan of course kita lihat bahwa sepanjang persoalan Natuna, kepentingan domestik itu selalu lebih prioritas dibandingkan kepentingan geopolitik, sehingga respon kita pun juga nggak solid. Kita nggak punya National Security Council untuk mengintegrasikan opsi-opsi kita, dan kita hanya merespon saat ada masalah. Kita nggak secara proaktif mencegah masalah itu muncul. Nah, kalaupun dipaksa kita mempunyai dua jalur yang berbeda, opsi-opsi apa aja yang ideal? Yang pasti yang pertama terkait dengan Natuna, kita membutuhkan playbook baru. Kita nggak bisa menggunakan
tools dan opsi kebijakan yang ada selama ini, it's not working, nggak mengubah situasi. Goal kita juga harus lebih realistis. Saat saya diskusi dengan pihak pemerintah soal Natuna ini, mereka selalu merasa goal mereka itu ekstrim. Mereka merasa, Mas Evan, kita nggak mungkin meminta Cina untuk nggak lagi menggunakan 9-dash line. Itu makanya mereka nggak berusaha untuk mempunyai respon baru. Nah, padahal kan ini kan dua hal yang berbeda. Membuat Cina nggak lagi menggunakan 9-dash line sama goal yang lebih realistis. Gimana caranya agar minimal nggak ada lagi illegal fishing dari Tiongkok di Laut Natuna Utara. Kita nggak usah ngomongin South China Sea, kita nggak usah ngomongin 9-dash line, kita hanya punya satu goal yang spesifik dan realistis. Gimana caranya agar Cina nggak lagi beraktivitas di wilayah zona eksklusif ekonomi Indonesia. Itu aja saya rasa masing-masing KL masih mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. Akibatnya kita nggak ada unity of purpose. Secara domestik kita nggak koheren, kita nggak konsisten, dan kita nggak punya a common understanding. Bukan hanya soal masalahnya, tapi juga soal unclose-nya, soal opsi-opsinya, kita masing-masing KL masih berbeda-beda, masing-masing aktor keamanan maritim pun juga masih berbeda-beda. Akibatnya kita juga nggak mampu mendesain sistem baru untuk crisis management dan untuk memastikan bahwa kita bisa menggunakan semua tools yang ada untuk mencegah krisis. So kita nggak punya tools crisis management and prevention. Sempat ada diskusi untuk membangun apa yang disebut dengan kantor urusan strategis di bawah Presiden, semacam National Security Council. Ini tapi saya rasa belum terlalu maju idenya. Dan kita juga nggak punya strategic vulnerability mapping. Kita nggak bisa mengukur seberapa jauh sebetulnya kita vulnerable terhadap Tiongkok, baik dari sisi ekonomi, politik maupun lainnya. Nah, ini sesuatu yang saya rasa masih menjadi pekerjaan rumah kita. Soal South China Sea memang kita stuck dengan ASEAN-China COC proses, tapi saya rasa di luar itu kita harus mulai mengembangkan opsi-opsi lain. Baik itu minilateral option, artinya cukup 4 atau 5 aja dengan middle power yang lainnya seperti Jepang, Australia, South Korea, dan lainnya. Kita juga belum punya serious commitment untuk memastikan bahwa lensa kita itu nggak hanya sempit di Natuna, tapi juga lebih luas di wilayah Indo-Pasifik. Nah, ini sesuatu yang kita masih belum jalankan. Secara ASEAN, mungkin kita juga harus berpikir gimana untuk merevitalize ASEAN dan seterusnya. Dan yang paling penting saya rasa adalah kita selama ini, meskipun hubungan kita dengan Malaysia, dengan Singapura itu relatif baik, tapi secara keseluruhan ASEAN, antara kita dengan Vietnam, kita dengan Thailand, kita dengan Filipina, intra-ASEAN defense cooperation sebetulnya masih cukup lemah. So kita sebetulnya belum terlalu fokus ke sana juga. Makanya ide untuk membangun forum misalnya antara Vietnam, Indonesia, dan Malaysia terkait dengan Natuna itu nggak pernah maju secara serius. Ada banyak hal yang kita masih harus bereskan, baik dari sisi tools diplomasi, militer, ekonomi, maupun maritim. Nah, ini semua hanya secara idealnya, secara strategic policy, harusnya kita mempertimbangkan apa saja dan apa yang kita harus kejar, tapi ini saya rasa masih cukup jauh dari sekarang. Apa kesimpulannya? Waktunya 5 menit lagi. Ya, secara kesimpulan saya rasa kita harus memandang persoalan Tiongkok di Natuna dan South China Sea sebagai strategic challenge. Artinya kita nggak bisa melihatnya hanya persoalan law enforcement. Kedua, sejauh ini respon Indonesia cenderung performatif. Artinya seolah-olah kita tegas, tapi sebetulnya tidak menyelesaikan masalah dan nggak mencegah masalah strategis muncul kembali. Yang ketiga, of course, adalah kenapa kita sangat nggak sesuai atau nggak cukup dalam respon adalah constraint dari politik domestik. Baik itu kepentingan elit dalam konteks hubungan ekonomi dengan Tiongkok maupun rivalitas birokrasi antara satu aktor Kamla dengan lainnya. Nah, idealnya of course kita harus merombak semua sistem kebijakan strategis kita, bukan hanya soal maritim dan Natuna, tapi secara keseluruhan sehingga kita bisa menyatukan semua instrumen strategis kita.
Mungkin di sini aja, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih Mas Taufan. Oke, terima kasih Mas Evan atas presentasinya, atas tanggapannya akan studi dari Ryan dan Heidi, dilihat dari perspektif Indonesia, dan kita bisa lihat dari tahun 90-an sampai sekarang ini sudah terjadi eskalasi bagaimana Cina berinteraksi dengan Indonesia di kawasan maritim. Dan terakhir mereka sudah mulai menggunakan gray tactics, di mana itu abu-abu ya, tapi memang masih yang muncul itu masih gray hull Mas ya, jadi belum white hull ya, gray hull-nya belum muncul. Jadi white hull itu buat teman-teman adalah kapal negara yang catnya putih, jadi seperti kapal Coast Guard, kapal perikanan, kapal keamanan maritim. Sedangkan gray hull itu adalah istilah untuk menyebut kapal-kapal perang. Nah, ini mungkin kita bisa lihat dari Indonesia sendiri masih ada keterbatasan untuk kehadiran white hull. Bakamla maupun KKP masih keterbatasan armada kapalnya, sehingga masih memerlukan bantuan dari Angkatan Laut yang sudah merupakan gray hull. Ini juga merupakan suatu masalah sendiri karena Indonesia bisa dianggap meningkatkan eskalasi secara tidak sengaja, ya, karena memang keterbatasan dari kita. Oke, itu tadi sudah disampaikan paparan dari para pembicara. Sebelum saya buka diskusi buat teman-teman, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Rian dan Mbak Heidi. Kira-kira dari hasil studi ini, kecenderungan ke depannya, trennya apakah Cina akan tetap asertif seperti sekarang? Jadi perbedaan antara retorik dan aksi di lapangannya apakah akan semakin banyak? Ya, walaupun memang tadi sudah disebutkan jumlah kapalnya paling besar, tapi apakah akan ada eskalasi yang semakin meningkat, sehingga apakah kita bisa memperkirakan jumlah kasusnya atau kualitas kasusnya juga akan semakin meningkat. Well, I will try to answer that in a few ways, but start by saying we, of course, do not know the answer to that, absolutely. But what's going to happen in the future when it comes to PRC illicit maritime behavior by its non-military vessels? On the one hand, we have observed some new PRC policies that attempt to curb issues, including IUU fishing. For example, Beijing has promulgated draft laws to blacklist IUU fishing offenders within its own distant water fishing fleet. We think that this is a good sign. However, the bar that must be met in order to blacklist a vessel, which could include anything from removing fuel subsidies for that vessel to revoking its fishing license, the bar to be blacklisted is quite high. It includes things like having multiple strikes against a vessel for IUU fishing as officially registered by regional fishery maritime organizations. I do not know all of the intricacies of how RFMO official IUU accusations work, but I do know that bar is quite high, and the PRC government has quite a bit of sway within those RFMOs. So all that is to say, we see some policies that are attempting to curb the issue while also setting the bar so high that it's unclear whether or not many vessels will in fact be blacklisted. On the other hand, you have persistent overcapacity within China's distant water fishing fleet, meaning that you're going to continue to see at least 3,000
distant water fishing vessels, many of them of new construction of larger capacity than past distant water fishing vessels operated by China, operating globally. And that's still a huge number, especially when we consider UN concern about the sustainability of global fisheries. We've also noted in our research that many of the illicit maritime activities that we observe by PRC actors occur in contested waters. And there is little indication to us that suggests China is going to be giving up on any of its maritime claims anytime soon. So PRC vessels, be them maritime militia vessels or otherwise, may continue to be used to do things like ram other claimants' vessels or contested over contested fisheries. So anyway, that's sort of a long-winded way of saying that there looks like there's some good outlook with certain policies and some more pessimistic trends that are working at the same time. Heidi, would you like to add anything to that? No, I agree completely. I would just say that the question remains whether Beijing would enforce the new policy and how strictly they would enforce it, and whether there are any plans to reduce the subsidies that they give to the fishing fleets. As Ryan mentioned, China's distant water fishing vessels receive substantial subsidies from the PRC government. And this is one of the reasons that China has such a huge fishing fleet. And they have this overcapacity. And of course, that also serves the purpose of having this large fishing fleet to send to places where they have disputed maritime claims and to establish that presence there. So it's unclear whether there's any intention to change that. My sense is no. My sense is that overcapacity is likely to persist until the international community confronts Beijing about it. Oke, terima kasih. Mas Evan, ada tanggapan singkat? Oke, kita bisa mulai langsung ke tanya jawab ya. Untuk sesi pertama, saya akan membacakan 3 pertanyaan yang sudah masuk ke chat box. Pertama ini dari Syamil, dari Koran Sindo, yang menanyakan, mengingat sengketa Laut Cina Selatan ini masih jauh dari selesai, bagaimana suatu negara atau suatu entitas, ya baik Cina, Indonesia, atau ASEAN, dapat dikatakan melakukan penangkapan ikan ilegal di Laut Cina Selatan. Jadi konstruksinya karena sengketanya belum selesai, bagaimana hal ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ilegal. Ini ditujukan kepada semua panelis. Sudah berikutnya pertanyaan kedua dari Susila Stuti, majalah Suara Aisyah, ingin bertanya kepada tim panelis researcher dari Ryan dan Heidi, apa pendapat tim riset terkait dengan wacana yang dibangun oleh media Indonesia terkait dengan singgungan antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara. Ya, mungkin juga Mas Evan bisa nanti memberikan semacam tanggapan singkat. Terakhir, pertanyaan ketiga, Amran dari koranperbatasan.com di Natuna. Sampai kapan, ini ditujukan kepada semuanya juga, sampai kapan manuver Cina itu berlangsung, dan kenapa di Laut Natuna Utara yang menjadi sasaran, dan apakah ada cara untuk menyelesaikan konflik tersebut secara hukum internasional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Demikian 3 pertanyaan pertama dari para peserta yang ditujukan baik kepada tim CNA maupun kepada Mas Evan juga.
Untuk pertama mungkin saya bisa persilakan tim dari CNA, Ryan atau Heidi untuk menjawab pertanyaan pertama, sesi pertama ini. Terima kasih. Okay, I'll take a stab at the first question, which I think was, how can we make any assertion that IUU fishing is happening in the South China Sea when there are continued disputes over sovereignty? So if I understand the question correctly, I will try to answer that in two ways. First, I would say we used the 2016 Philippines China ruling when we were considering exclusive economic zones, EEZs. So when we observe local media reporting or government reporting from a coastal state saying that a PRC vessel was fishing without permission within its exclusive economic zone as prescribed by the 2016 ruling in the South China Sea, we considered that IUU fishing. I would note that the majority of IUU fishing cases that we examined in our research were actually outside of the South China Sea and included IUU fishing by PRC vessels not only within EEZs, but also within territorial seas. And IUU fishing is not only an issue, I'm sure everybody is aware, not only a issue determined by where it happens, but also when you catch fish that are protected, that you're not allowed to catch, or when you overfish, or when you use illegal tackle. And we observed PRC vessels allegedly conducting all of these different types of illegal fishing. So sorry, that I couldn't give more of an explanation of our South China Sea examples. I'll pause there in case Evan or Heidi want to chime in as well. I would just say that that's correct. It's not just a matter of where they're fishing, but also the type of fishing activity that can be illegal. And the rules governing IUU fishing, correct me if I'm wrong, Ryan, are governed by, to a large extent, by international conventions and regional fisheries management organizations that kind of cross-cut the territorial disputes. That's right. Mas Evan, ada komentar? Baik, terima kasih. Mungkin saya gabung semua kali ya, 3 pertanyaan tadi, karena menurut saya cukup bersinggungan. Yang pertama, kalau kita bicara sengketa South China Sea, kita harus memisahkan antara 2 hal. Apa yang disebut dengan mekanisme untuk meredakan ketegangan atau tension management dengan mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu dispute resolution. Nah, untuk mekanisme manajemen ketegangan, itu yang kita punya sekarang dengan ASEAN-China COC proses. Jadi ASEAN-China COC proses bukan menyelesaikan sengketa, dia hanya memanage ketegangan agar nggak ada eskalasi. Nah, kalau kita bicara resolusi dari sengketa, kita harus bicara negosiasi batas maritim yang final. Ini artinya setiap negara harus bernegosiasi antara claimant dengan claimant. Ini bukan ranah ASEAN, bukan ranah siapapun kecuali para claimant. Biasanya antara 2 negara. So misalnya China harus negosiasi dengan Vietnam, Vietnam harus negosiasi dengan Malaysia, dan seterusnya. Nah ini nggak bisa terjadi karena menurut para claimant di South China Sea, ketegangannya masih tinggi. Kalau ketegangan masih tinggi, setiap negara bisa nyaplok sana-sini. Nah, itu makanya COC saat dibikin tahun 2000-an, itu tujuannya adalah gimana supaya menghentikan saling caplok sana-sini, memanage ketegangan sehingga hubungannya baik, lalu bisa dengan good faith bernegosiasi di bawah UNCLOS. Nah, ini goal yang jauh. Nah, kalau misalnya kita bicara antara claimant,
maka step pertama yang harus terjadi adalah masing-masing claimant, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Cina tentunya, dan Vietnam, harus mengclarify claims mereka. Menurut UNCLOS, saya mengklaim sekian ratus mil untuk zona eksklusif ekonomi saya di titik 1, 2, 3. Dan seterusnya. Nah, mengclarify claims agar sesuai dengan UNCLOS ini belum dilakukan oleh semua claimant state, bukan hanya China, tapi juga Southeast Asian claimants. Nah, makanya negosiasi maritime delimitation itu susah sekali kalau klaimnya belum jelas di titik mana, berdasarkan logika apa, dan seterusnya. Ini yang sekarang sedang terjadi antara kita dengan Vietnam. Kita dengan Vietnam mempunyai interpretasi yang berbeda untuk memulai negosiasi klaim ini berdasarkan apa saja, itu masih terus berlangsung. Jadi prosesnya memang lama dan nggak bisa sebentar. Terakhir kita dengan Vietnam itu hampir 20 tahun, kita dengan Filipina saat barusan selesai 2 tahun lalu pun itu prosesnya sekitar 10-15 tahun. So memang ada yang dengan cepat kita bisa mengclarify claims di titik tertentu, ada yang butuh waktu lama. Nah, sampai kita mempunyai klaim yang final, artinya yang negosiasi final, satu solusi adalah apa yang kita punya dengan Malaysia, yaitu kita punya provisional arrangement atau perjanjian sementara yang diizinkan oleh UNCLOS untuk mengatur misalnya mengenai law enforcement, untuk mengatur mengenai fishing dan seterusnya, sementara saat kita belum mempunyai status final. Tapi kalau yang saya tangkap, ada beberapa pihak dari pemerintah kita kayaknya merasa mempunyai satu professional arrangement dengan Malaysia itu sudah cukup sulit, untuk mempunyai yang lainnya juga lebih sulit lagi. So sementara ini kita hanya punya satu dengan Malaysia. Nah, apa implikasinya? Implikasinya adalah kalau kita belum selesai berunding untuk batas akhirnya, harusnya law enforcement atau operasi kamla kita di wilayah yang bersengketa itu ada yang bilang sebaiknya jangan, ada yang bilang kita harus tetap jalankan. Nah, repotnya ada banyak negara itu melakukan unilateral law enforcement, termasuk Indonesia, di mana kita mengklaim wilayah tertentu yang sebetulnya ada yang masih dipersengketakan, kita klaim sebagai wilayah perikanan. Itu yang terjadi dengan Cina, itu yang kita lakukan juga. Karena kita punya posisi adalah kita klaim dulu, kita enforce, kalau nggak suka kita bisa negosiasi. Nah, ini yang sering menimbulkan ketegangan saya rasa. Soalnya memang benar, kita nggak bisa mengatur ikan itu miliknya siapa, kan? Ikan kan bergerak dan seterusnya, kita nggak bisa atur, tapi harusnya ada a common understanding per UNCLOS untuk wilayah disputed, law enforcement itu harus terbatasin, atau kalau enggak kita punya semacam professional arrangement. Itu juga negosiasinya cukup sulit saya rasa. Pertanyaan kedua terkait dengan narasi media Indonesia soal RI dengan Tiongkok. Repotnya adalah, pertama, kita selalu memandang persoalannya dengan mencampur adukan dengan persoalan domestik. Kita mengkaburkan antara Tiongkok sebagai negara dengan etnis Tionghoa di Indonesia. Itu sering terjadi. Akibatnya narasi politik kita suka bercampur aduk. Kedua, kita sering fokus ke hal-hal yang sifatnya bombastis, tapi bukan di teknis kebijakannya. Ada persoalan di Natuna, tapi yang kita lihat adalah akan perang atau nggak perang. Bukan yang dilihat titik kebijakan apa yang kita sebetulnya kurang dan lemah, dan harus diperbaiki. Dan kita sibuk menyalurkan opini-opini politik elit kita yang lalu melihat ini sebagai chance untuk misalnya menyerang pemerintah Jokowi dan seterusnya. Akibatnya kita mencampurkan antara Natuna dengan isu tenaga asing dari Tiongkok, dengan perusahaan ekonomi, dengan sumber daya dan seterusnya. Akibatnya seolah-olah ada narasi bahwa kita akan diserbu gitu ya dengan macam-macam. Akibatnya narasi media kita itu cenderung menampilkan dua extreme option. Kita mau perang atau kita ngalah. Dan ini yang menurut saya sering menjadi masalah, karena step antara perang dengan ngalah itu ada 50 step di tengah yang nggak pernah dibahas.
Akibatnya narasi pemerintah antara oke, kita ada masalah militer dan keamanan, kita harus beli senjata, kita harus beli alutsista, atau kita nggak mau perang, jadi kita harus menyelesaikan secara baik-baik. Sementara step yang di tengah untuk misalnya mengeksplor apakah kita perlu mereview proyek Belt and Road kita dengan Cina, apakah kita perlu manggil pulang dubes dan seterusnya, ini nggak pernah dieksplor. Akibatnya kita nggak bisa bermain di zona abu-abu Tiongkok. Akibatnya kita juga cenderung menyembunyikan saat ada masalah dengan Tiongkok, dan solusinya pun juga disembunyikan. Jadi kita sebetulnya kekurangan transparansi dalam kebijakan soal Cina, karena kalau kita buka nanti menjadi persoalan domestik, tapi kalau nggak dibuka kita nggak pernah tahu solusinya seperti apa. Jadi buat saya narasi media di Indonesia itu kalau bisa juga mengurangi aspek yang ekstrim-ekstrimnya, nggak mencampur adukan masalah Tiongkok sebagai negara dengan etnis Tionghoa, dan of course kita harus fokus ke aspek-aspek teknis kebijakan yang kita punya selama ini. Oke, terima kasih Mas Evan. Ryan and Heidi, could you please elaborate whether there are any international law instruments that can be used, of course, other than UNCLOS, to solve this problem? You have mentioned about the IUU is regulated by international convention or maritime regional regime, but how do we handle that? How do we tackle the problem of this Chinese fishing vessel doing IUU activities? So an issue that we came up against in many of our case studies was that the coastal states that identified bad behavior by PRC maritime actors lacked the ability to enforce their own laws, rules, and regulations. So part of the issue is capacity building on the part of coastal states to not only be able to carry out maritime domain awareness within their EEZs, and this could include anything from increased Coast Guard coverage to partnering with third-party countries for to provide aerial surveillance for maritime areas, to subscribing to satellite imagery feeds. So that's one part of it, is improving or capacity building for coastal states' maritime domain awareness. And then secondly, in order to hold these vessels accountable, PRC vessels in this case, accountable for any infractions, they do need to have some way to interdict or to interdict the vessels. So that does come down to having some sort of Coast Guard capacity. Beyond that, you're looking at, as we discussed, RFMO or regional fishery maritime organizations' ability to kick members out, to lodge protests against particular fishing vessels or fishing corporations or flag states. And then outside of that, you have UN mechanisms, safety of life at sea, SOLAS, the various IUU conventions of the UN, and working through the UN process. And then finally, media, journalism, investigative media, pressure, international awareness of the issue, and making sure that more communities are aware of the problem and how it impacts not only them, but people all over the world. And I think that it's going to be that international pressure and recognition that really helps curb the problem. Yeah, Beijing's responses to the incidents that we looked at
I mean, they clearly are image conscious. They're clearly concerned about China's international image. And in many cases, they responded with silence. And one way to interpret that is that they were trying to downplay the issue. They didn't want to attract any more attention to it. And so they could just quietly let it slip away. So I think the more that the international community can do to draw attention to the issue, that will increase pressure on Beijing to act to curb it. And that's hopefully one of the things that our work can do, is provide evidence-based objective analysis to draw attention to the issue. Oke, terima kasih. Ini kita sudah tinggal sedikit lagi. Is it okay for Ryan and Heidi for another session of questions, because I know it's getting late there in DC? It's fine. A Okay, few more minutes, yeah. Yeah, a few more minutes ya. So mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan ya. Ini untuk Mas Evan, rata-rata mempertanyakan sebagian teman-teman, apakah memang Indonesia ini tidak atau kurang tegas dalam menghadapi manuver-manuver Cina. Tadi mungkin sudah dibahas sebagian di slide-nya, tapi mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Dan untuk Ryan dan Heidi tadi juga sudah disampaikan, ternyata coastal state juga harus memperbaiki atau meningkatkan kemampuan mereka. Apakah misalnya dari kehadiran kapal-kapal penjaga pantai, kapal Coast Guard, atau mungkin pesawat udara pengintai atau satelit. Nah, apakah ada semacam upaya katakanlah internasional kerjasama untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang mungkin belum memiliki kemampuan yang memadai, misalnya ya kalau US Coast Guard itu kan kemampuannya sudah lebih bagus daripada angkatan laut negara-negara berkembang lainnya misalnya ya. Nah, apakah ada semacam dari pihak Amerika Serikat sendiri semacam bantuan atau ada international initiative untuk melakukan hal tersebut, sehingga ini bisa dipakai oleh negara-negara pantai untuk mencegah adanya katakanlah serbuan dari nelayan-nelayan Cina ke wilayah mereka. Karena tadi cukup mengagetkan, ternyata ada yang sampai masuk ke dalam wilayah teritorial yang saya rasa kalau menurut hukum internasional itu sudah sah untuk ditindak ya, mungkin ditembak atau ditangkap ya. Jadi kalau masih di EEZ mungkin masih bisa diperdebatkan karena itu bukan sovereignty tapi sovereign rights. Tapi kalau sudah masuk ke teritorial sea itu kan sesuatu hal yang cukup berbahaya sebenarnya. Silakan. Mungkin dari Mas Evan. Baik, terima kasih Mas. Saya rasa kalau kita bicara tegas itu kita ada dua komponen ya. Yang pertama adalah niat atau intent, yang kedua adalah kapasitas. Seberapa mampu kita melakukan sesuatu. Nah, kalau dari segi niat, saya rasa ini pun niatnya juga kurang konsisten dan kurang koheren. Ada saatnya niat kita bukan untuk mencegah agar kita nggak ada krisis lagi dengan Cina. Niat kita adalah kalau ada krisis, gimana caranya supaya krisis itu selesai. So dari segi niat pun kita memang nggak ada niat untuk push back China. Niat kita adalah kalau ada masalah supaya cepat selesai gimana. So ini harus berubah menurut saya dari segi niatnya. Niatnya bukan hanya setelah masalah kita bereaksi, tapi kita mencegah masalah muncul itu seperti apa. Dan ini membutuhkan strong political will harus dari presiden. Nggak bisa kita berharap dari masing-masing KL, baik itu Angkatan Laut, Bakamla, ataupun KKP dan lainnya. Kita nggak bisa berharap masing-masing KL yang leading. Karena kalau kita nggak ada strong political will dari atas, masing-masing KL kan mempunyai kepentingan dan agenda mereka sendiri. Akibatnya respon kita juga nggak bisa konsisten. Itu soal intent. Kita harus jelas intentnya apa, dan nggak bisa hanya mencari solusi atas krisis yang muncul, dan harus ada strong leadership dari presiden. Kedua, dari segi capacity, ini yang saya rasa masih paling susah. Bukan hanya soal aset, karena kalau mau jujur, kalau kita hitung misalnya semua jumlah aset patroli dari semua
KL Kamla yang ada dari KKP, Bakamla dan seterusnya sebetulnya memang cukup lumayan untuk patroli di exclusive economic zone. Tapi karena masing-masing KL itu punya aset yang terpisah-pisah, punya kodal yang terpisah-pisah, punya maritime domain awareness yang terpisah-pisah, semuanya terpisah-pisah. Akibatnya kita nggak bisa secara efektif mempunyai semacam joint command gitu ya untuk merespon secara cepat. Nah, jadi secara struktur institusi maritime governance kita terkait dengan maritime law enforcement, saya rasa juga mempersulit seandainya kita mempunyai intent untuk merespon. Itu secara operasional. Secara strategis, kita pun masih belum mempunyai sistem kebijakan strategis yang terintegrasi untuk memastikan bahwa instrumen pertahanan, ekonomi, politik luar negeri, diplomasi, dan seterusnya itu bisa dibahas dan dipertimbangkan secara satu keutuhan. Dan ini yang kita nggak punya. Hal-hal lain seperti aset patroli dan seterusnya, ini semuanya bisa dicari, semuanya bisa didapatkan. Karena aset patroli kita nggak butuh sophisticated system kayak kalau misalnya kita mau beli kapal selam gitu ya. Kapal patroli yang besar untuk fishing, offshore patrol vessel yang bisa bermain di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia itu nggak super sophisticated atau super rumit. Jadi secara teknologi atau aset itu bisa dicari. Yang susah adalah memperbaiki kapasitas dari sisi sistemnya. Dan selama dua hal ini belum ada, intent kita belum jelas dan kapasitas kita nggak diperbaikin, apapun respon kita hanya akan stopgap measure, artinya hanya sementara dan nggak menyelesaikan masalah. Terima kasih, Mas Evan. Ryan or Heidi? Sure. So I would mention two programs that I am aware of, and I believe that Indonesia already participates in both of them to some degree. And these are MSI, or Maritime Security Initiative, the Indo-Pacific Maritime Security Initiative. And that's run through the U.S. Defense Security Cooperation Agency. And my understanding is Indonesia does participate in that to varying degrees. And I think that that is something that ought to continue. And I think that Indonesia can probably advocate for its continued participation in that program. The second one is an annual exercise called SEACAT, Southeast Asia Cooperation and Training. Again, I think that different parts of maritime Indonesian Navy and possibly the Coast Guard participate in that as well. And that covers training activities both for the Navy as well as for Coast Guard issues and interdicting illegal activities. So I think these are two existing mechanisms that that can help when it comes to dealing with illicit behavior within Indonesia's claimed waters, as well as a number of other regional countries. Beyond that, you pointed out that the U.S. Coast Guard does partner with a number of countries. For example, within our case studies, the U.S. Coast Guard provided maritime domain awareness and some air assets to help identify PRC illegal fishing within Palau's exclusive economic zone. And I know that the U.S. does this with a number of other countries. So those are the ones that I'm familiar with off the top of my head. Eddie, do you want to add something else? No, there's nothing I could add to that off the top of my head. Ryan covered all the bases. Oke, thank you. Terima kasih atas jawabannya dari para panelis. Jadi mungkin kita terpaksa sudah mengakhiri acara ini di sini karena sudah sampai di ujung acara. Sebagai satu kesimpulan, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah memang
terdapat semacam kesenjangan antara retorika atau apa yang diucapkan oleh pemerintah Cina dengan apa yang dilakukan oleh kapal-kapal armada kapal ikan Cina, terutama yang berlayar jauh sekali di luar sana, dan bagaimana respons Cina itu tergantung dari berbagai kasus, bisa membantah, mendiamkan, atau malah menyerang negara yang dirugikan sebagai mereka yang justru melakukan kesalahan. Jadi tidak mau mengakui kesalahan, malah menyalahkan orang lain. Ya. Dan salah satu hal yang cukup penting yang perlu kita catat juga adalah tadi disampaikan bahwa memang dari studi kasus ini ada beberapa negara yang belum memiliki kemampuan penjaga pantai atau Coast Guard-nya yang belum memadai sehingga bisa wilayah perikanan mereka itu diterobos oleh kapal-kapal Cina dan tidak bisa diambil penindakan atau penegakan hukumnya. Jadi harus bergantung kepada pihak luar. Tadi sudah disampaikan penjaga pantai Amerika Serikat membantu melakukan patroli di beberapa negara seperti contohnya Palau. Sedangkan dari Mas Evan yang bisa kita simpulkan adalah ternyata memang pemerintah sendiri mungkin belum satu suara karena ada tarik-menarik sendiri di antara elit dan birokrasi bagaimana menghadapi aktivitas Cina di Laut Natuna Utara itu sendiri yang eskalasinya semakin meningkat ya. Karena kita lihat mungkin teman-teman yang berada di rel kepulauan di Natuna sudah sering mendengar beritanya bahwa kapal-kapal Cina itu melakukan survei sangat dekat dengan rig offshore lepas pantai, anjungan lepas pantai minyak kita yang sedang survei, dan mereka meminta kita untuk menghentikan kegiatan pencarian eksplorasi migas di wilayah kita sendiri. Gitu. Jadi ini memang tadi Mas Evans menyatakan bahwa ada masalah, tidak hanya sekedar masalah kapabilitas, tapi juga intent atau niat. Untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, bisa disampaikan nanti kepada panitia, mudah-mudahan kita bisa sampaikan kepada para panelis untuk bisa didapatkan jawabannya secara tertulis, dan nanti materi akan kita sampaikan kepada para peserta setelah acara selesai. Untuk Mas Evan ini bisa di-share ya? Oke, nanti Mas Evan akan kirim kepada panitia dan kita akan sampaikan juga materi dari harusnya. Ya, sudah dikirim ya. Oke. Nanti sudah. Oke, thank you Mas Evan. Termasuk juga ringkasan singkat executive summary dari studi yang dilakukan oleh CNA yang dalam bahasa Indonesia juga sudah panitia dapatkan, sehingga mudah-mudahan segera setelah acara ini selesai kita bisa segera kirim ke alamat email teman-teman sesuai dengan registrasi di dalam Zoom. Oke, demikian kita akhiri acara hari ini, dan buat teman-teman tetap pantau kegiatan JDS berikutnya. Kita akan berupaya untuk selalu mengadakan berbagai diskusi atau acara yang terkait dengan pertahanan dan keamanan Indonesia secara khusus dan juga mungkin regional secara umum, seperti kerjasama dengan CNA hari ini, dan mudah-mudahan mungkin Ryan atau Heidi bisa hadir di waktu-waktu ke depan dengan studi-studi terbaru atau perkembangan terbaru. Mungkin ini tadi ada beberapa sebenarnya yang nanya, tapi out of topic, apakah ada kemungkinan Cina akan mengambil kesempatan mengganggu Taiwan gitu ya, karena sekarang Rusia sudah aktif di Ukraina, apalagi mereka sudah menyatakan no limit partnership. But that's for another day ya. For tonight that's it ya. Sudah kita hadir sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih Ryan, terima kasih Heidi, terima kasih Mas Evan. Thank you everyone yang sudah hadir dalam acara hari ini. Semoga selalu sehat selalu, walaupun pandemi belum berakhir. Tetap jaga protokol kesehatan, dan